Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat pagi. Di sini saya Lilis Noviasari akan mempresentasikan tentang transaksi jasa. Di sini ada terkait tentang ijarah. Bersama saya ada Lilis Widianti dengan Arif Yanwar Rifai. Oke. Pengertian ijarah. Menurut terminologi ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan ditemukan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fikih. Pertama, ulama Hanafiyah yang berpendapat akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kedua, ulama Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mudah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti, berarti dibolehkan. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkannya sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis keduanya benar. Kemudian ijarah akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Menanggapi pendapat di atas, Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana diterapkan ulama fikih. Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas yang sahih. Kemudian dasar hukum ijarah. Hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam walaupun ada beberapa golongan yang tidak menyepakatinya. Ibnu Rushyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan atau adat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Menurut Al-Quran, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Dalam Quran surat Tolak ayat 6. Dan kemudian rukun dan syarat ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain al-ijarah, syarat ijarah terdiri 4 macam sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqaq atau terjadinya akad, syarat an-nafadz, syarat pelaksanaan akad, syarat sah, dan syarat lazim. Macam-macam ijarah. Di sini ada ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara. Kedua yaitu ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dan pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara. Kemudian ada upah
untuk jasa yang berkaitan dengan ibadah. Upah perbuatan ibadah atau ketaatan seperti sholat, saum, haji, dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Nusantara apabila seseorang muslim wafat, maka keluarganya menyuruh para santri atau muslim lainnya untuk membaca Al-Quran di rumahnya selama beberapa malam, dan ketika selesai pada waktu yang telah ditentukan mereka diberi upah. Pekerjaan seperti ini batal menurut Islam karena membaca Al-Quran ini bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tidak ada pahalanya. Lantas apa yang dihadiahkan kepada mayat sekalipun pembaca Al-Quran berniat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ia mendapat pahala atau dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa atau dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Beberapa pendapat ulama mazhab tentang upah dalam ibadah yaitu Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawah Al-Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Quran, azan, dan badal haji. B. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hasim membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran yang ia ketahui pula. Menurut mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qomat, mengajarkan Al-Quran, fikih, dan lain-lain adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada masalah seperti mengajarkan Al-Quran, hadis, dan fikih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Quran, sholat, dan ibadah yang lainnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khot, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kubur, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh. Kemudian ada pembayaran upah dan sewa. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya serta secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir atau penyewa, ia berhak menerima bayarannya karena musta'jir sudah menerima kegunaannya. Hak menerima upah musta'jir adalah sebagai berikut. Pertama, ketika pekerja selesai dikerjakan, Rasulullah SAW bersabda, berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Yang kedua ada tanggung jawab orang yang digaji atau upah. Selanjutnya Oke.
tanggung jawab orang yang digaji atau upah. Pada dasarnya yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok serikat harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan ataupun tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Di sini ada Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu murid Abu Hanifah, berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan di luar batas kemampuannya seperti banjir, kebakaran, gempa, dan lain-lain. Menurut mazhab Maliki, apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti binatu, juru masak, dan buruh angkut kuli, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. Nah, sekarang nomor 3, menyewakan barang sewaan. Mustajir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Seperti penyewaan seekor kerbau. Ketika akad dinyatakan bahwa kerbau ini atau kerbau itu disewa untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul mustajir kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewaan yang kedua ini boleh lebih besar, lebih kecil, atau sama. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau mujir ini, dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian mustajir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian mustajir, maka yang bertanggung jawab adalah mustajir itu sendiri. Misalnya kemudian mobil itu hilang, dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang sama. Oke. Kemudian pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ini materi terakhir. Dalam ijarah, akad tidak membolehkan adanya fasak pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang diwajibkan fasak atau batal. Ijarah akan batal bila ada hal-hal sebagai berikut. Pertama, terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa. Rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi rumah dan menjadi runtuh dan sebagainya. Rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. Kemudian menurut Hanafiyah boleh fasak ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang, kemudian dagangannya itu ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakkan sewaan itu atau membatalkan sewaan itu. Ya, kesimpulannya, menurut etimologi ijarah adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara. Ya, berarti dari beberapa ulama fikih, kesimpulannya bahwa ijarah ini atau transaksi jasa ini hukumnya mubah atau boleh, atau bisa diartikan menjual manfaat atau sewa menyewa. Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.